Seperti yang kita semua tahu, kolonialisme dan imperialisme menjadi sejarah kelam ya untuk dunia kita gitu bukan beberapa tahun lagi, beberapa ratus tahun ke belakang. Nah, kalian tahu nggak sih kalau misalkan ternyata kolonialisme dan imperialisme ini sangat-sangat berpengaruh terhadap karya sastra yang ada pada zaman tersebut, yang melahirkan aliran-aliran seperti aliran postkolonialisme dan aliran kolonialisme. Nah, tapi apa sih bedanya aliran postkolonialisme dan aliran sebelumnya, yaitu kolonialisme? Sebelum kita melangkah lebih jauh mengenal sastra postkolonialisme itu seperti apa, kita mungkin mulai dulu dari konteks sejarahnya kali ya. Jadi awal mula kemunculan aliran ini adalah saat beberapa negara di 3 benua, yaitu di Asia, Afrika, dan Amerika itu mencapai kemerdekaan mereka setelah lama dijajah oleh negara penjajahnya masing-masing. Ya, umumnya negara-negara Eropa ya. Nah, aliran ini tercipta sebagai bentuk kulminasi pengalaman penindasan dan perlawanan terhadap kolonialisme. Menurut Yang, tahun 2001, aliran ini merupakan wujud perlawanan mereka atas apa yang telah mereka alami, yaitu penjajahan. Makanya kenapa judul PPT-nya ini adalah tentang bagaimana aliran postkolonialisme itu adalah wujud perlawanan mereka atas imperialisme. Terbelakangnya itu saat Inggris atau Eropa mulai kalah nih, mulai meredup kekuasaannya saat itu, jadinya negara-negara yang mereka jajah pun punya keluasan atau punya peluang untuk membebaskan negaranya. Kalau di Indonesia sendiri kasusnya, pada masa postkolonialisme ini, sastra Melayu rendah itu digolongkan sebagai bacaan liar, karena saat itu tuh dianggap sebagai pemahaman Marxisme dan aliran kiri lainnya. Lalu kedua, muncullah Balai Pustaka. Pada masa tersebut, Belanda membuat sebuah badan penerbitan, hanya menerbitkan bacaan-bacaan tertentu saja, yang jelas bahasanya dianggap lebih tinggi daripada bahasa dari sastra Melayu rendah. Nah, sekarang kita beralih ke apa sih definisi dari postkolonialisme itu sendiri. Aliran postkolonialisme didefinisikan sebagai cara ras, etnis, budaya, dan identitas direpresentasikan di era modern setelah negara-negara terjajah merdeka. Beberapa menggunakan istilah postkolonialisme untuk menyebut budaya yang dihasilkan dari imperialisme, yang dihasilkan dari penjajahan. Postkolonialisme mencakup kekuasaan imperial dari awal sejarah kolonisasi hingga waktu sekarang. Karya-karya yang termasuk dalam aliran ini mendeskripsikan interaksi antara negara Eropa sebagai penjajah dan negara terjajahnya, yaitu negara-negara di 3 benua tadi, Asia, Amerika, dan Afrika. Nah, karya-karya yang dihasilkan oleh negara-negara yang tadi aku sebutin itu menjadi subjek dari postcolonial studies. Jadi ini masih nyambung ya sama teori postkolonialisme. Sastra postkolonialisme ini mempunyai ciri khasnya nih teman-teman, yaitu adalah relasi kuasa yang gak seimbang, relasi dominasi ya, dominatif gitu, antara penjajah dan yang terjajah gitu. Nah, karakteristik lainnya ada krisis identitas, ada hibriditas, ada language, ada racism, ada ras campuran, ada subaltern, mimikri, resistensi, diaspora, subaltern, dan masih banyak yang lainnya. Nah, tadi kan aku sempat bilang nih, karakteristik utama aliran ini adalah relasi dominatif. Bangsa Barat itu mengisi posisi subjek ya, subjek superior, penguasa, dan yang bangsa timur yang mengisi posisi objek gitu, yang terjajah, yang inferior, dan lain-lain. Nah, ketimpangan tersebut menghasilkan adanya hibriditas. Hibriditas itu adalah proses interaksi antara bentuk-bentuk budaya yang berbeda yang pada gilirannya menghasilkan budaya dan identitas yang berbeda pula. Menurut Volcher dan Day tahun 2008 dalam Suwondo tahun 2016. Nah, hibriditas itu punya 2 fungsi ya, teman-teman. Itu adalah disjungsi dan fusi. Kalau disjungsi itu terjadi akibat hibridasi yang disengaja dan berpotensi memecah belah. Sedangkan fusi terjadi akibat dari proses hibridasi yang tidak disengaja dan bersifat organik. Nah, kalau hibriditas yang dialami oleh negara terjajah adalah hibriditas yang bersifat disjungsi. Nah, sebenarnya hibriditas itu bisa bekerja 2 arah ya. Maksudnya nggak cuman budaya barat ke budaya timur atau budaya penjajah ke budaya negara terjajah, tapi bisa juga budaya terjajah terbawa ke budaya penjajah. Tapi
di sini harus diingat sama teman-teman kalau hibriditas ini tuh dihasilkan dari relasi yang timpang. Adanya ketimpangan itu menghasilkan dominasi hibriditasnya itu dari negara penjajah yang melebur ke negara yang mereka jajah. Jadi contohnya misalkan banyak budaya-budaya Belanda yang terserap atau budaya Jepang yang terserap di budaya Indonesia, misalkan di budaya Nusantara. Colonizer are as much a part of the colonized as the colonized are of the colonizer. This cross-fertilization of cultures can be positive as well as dangerous, and writers often show an ambivalent attitude towards the phenomenon. Penjajah itu bagian dari yang terjajah, begitupun sebaliknya. Interaksi budaya yang berbeda tersebut bisa bersifat positif dan bisa juga membahayakan. Dan terkadang penulis-penulis aliran postkolonialisme memberikan pandangan ambivalen, jadi memberikan pandangan yang ya bisa positif bisa negatif terhadap fenomena tersebut. Nah, proses dari hibridasi tersebut menyebabkan bangsa yang dijajah itu kehilangan identitasnya. Mereka lepas dari budaya asli yang mereka pegang. Jadi mereka tuh taunya ya budaya mereka adalah budaya penjajahnya gitu. Nah, jadilah karakteristik lainnya dalam karya sastra beraliran postkolonialisme adalah kehilangan identitas. Contohnya kalau misalkan dalam karya sastra itu ada tokoh Minke dan Hanif kalau Minke di Bumi Manusia dan kalau Hanif tuh di novel Salah Asuhan. Misalkan tokoh Minke dan tokoh Hanif, baik Minke ataupun Hanif memiliki karakteristik yang sama. Mereka tuh sama-sama kayak terpengaruh banget sama budaya Belanda yang saat itu memang ya mereka berdampingan gitu ya hidupnya dengan orang-orang Belanda saat itu gitu kan. Jadinya mereka tuh punya keinginan untuk menjadi bagian dari mereka gitu. Mereka kehilangan identitas mereka sebagai pribumi gitu karena mereka menginginkan untuk menjadi bagian dari orang Belanda gitu ya. Jadi mereka merasa mereka bangsa penjajahnya, tapi juga mereka juga lahir di Nusantara gitu. Mereka bagian dari Nusantara juga. Isu kedua adalah language atau bahasa. Bahasa juga merupakan salah satu bentuk dari hibriditas. Karena kan hibriditas itu adalah interaksi budaya yang berbeda dan salah satunya termasuk adalah bahasa gitu. Nah, penerapan bahasa pada negara terjajah itu merupakan salah satu bentuk dari penaklukan kolonialisme dan imperialisme. Hal inilah yang menjadikan bahasa suatu negara terdampak oleh hibridasi. Selain karena usaha para penjajah dalam memahami bahasa negara terjajah, tapi juga ada upaya untuk memaksa warga terjajah menggunakan bahasa mereka. Beda nih dari negara-negara lain seperti Afrika, India, Malaysia yang dominan menggunakan bahasa dari penjajahnya ya, itu bahasa Inggris. Kalau misalkan Indonesia justru nggak terlalu ketara sih dampak bahasa Belanda di kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan sampai sekarang pun bahasa nasional kita tetap bahasa Indonesia gitu. Kenapa nih bisa kayak gitu? Kenapa bahasa Belanda dampaknya sangat kecil sekali di Indonesia gitu? Padahal di negara lain, negara terjajah lain, bahasa penjajahnya itu menguasai gitu. Jadi bahasa Belanda di Indonesia itu dampaknya itu kecil banget teman-teman. Jadi cuman terbatas di penggunaan kosakata dan bukan pada struktur kalimat atau ciri intrinsik lain dalam bahasa. Beda sama mungkin negara-negara lain ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu beberapa kosakata di bahasa Indonesia kan adalah bahasa serapan dari bahasa Belanda. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari dampak bahasa Belanda terhadap bahasa Indonesia, kurang lebih seperti itu. Kenapa bisa kayak gitu? Karena proses penyebaran bahasa Belanda itu terbatas. Eksklusif banget deh yang menggunakan bahasa Belanda tuh cuma orang-orang tertentu aja. Cuma orang-orang yang sekolah tinggi, orang-orang yang punya ibaratnya punya akses pendidikan. Orang-orang pribumi itu nggak bisa sembarang ngomong bahasa Belanda. Ada sih sekolah Belanda, cuman ya itu aksesnya itu terbatas. Jadi bahasa Belanda itu dianggap sebuah prestis karena sebuah alat untuk memperoleh kedudukan yang lebih tinggi gitu. Nah, interaksi silang antara dua bahasa yang berbeda ini menghasilkan bahasa baru yang disebut Kreol. Kreol ini adalah bahasa campuran yang terbangun dari beberapa elemen bahasa, misal bahasa Inggris atau Belanda dengan bahasa atau dialek lokal. Cara-cara para penulis atau sastrawan postkolonialisme dalam menanggapi isu tentang kebahasaan ini tuh beragam ya. Ada yang
mereka menulis karya sastra pure dengan bahasa native language-nya atau bahasa ibunya gitu. Seperti contohnya Tiong O, dia menolak untuk menggunakan bahasa Inggris dan hanya menulis dengan bahasa Gikuyu. Dan ada juga yang menggunakan bahasa yang diberikan atau yang diwariskan oleh negara penjajahnya dulu. Selain bahasa, ras juga menjadi salah satu dampak dari hibriditas ya. Ada kemunculan ras-ras baru yang merupakan hasil persilangan antar bangsa gitu, antara negara penjajah dan negara yang dijajah, atau disebutnya dengan istilah mestizo. Nah, isu ras ini sering diangkat dalam karya-karya sastra aliran postkolonialisme dalam tema-temanya gitu ya. Ada yang mengangkat soal rasisme dan ada juga yang mengangkat soal ras campuran atau mestizo tadi. Nah, kalau rasisme ini topik yang mendominasi dalam karya-karya aliran postkolonial, terutama saat masih dijajah ya. Banyak banget aturan-aturan yang membatasi ras-ras tertentu gitu. Nah, tema-tema tentang rasisme ini yang pernah dialami saat penjajahan diangkat oleh penulis-penulis seperti Walcott, Kincaid, Fanon, dan Danticat. Ini kalau aku salah sebut maaf, kayak gitu. Nah, kalau ras campuran itu sering banget itu diangkat di lagi-lagi Bumi Manusia yang direpresentasikan oleh Nyai Ontosoroh yang memiliki anak bernama Annelies. Dan sebenarnya karya-karya sastra Indonesia yang mengangkat tentang pergundikan atau ras campuran ini udah ada beberapa, dan mungkin teman-teman bisa cari sendiri. Tapi kurang lebih yang aku tahu itu sih. Oke, selanjutnya adalah subaltern. Subaltern itu adalah istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Gayatri Spivak, atau kita mengenalnya Spivak ya. Jadi subaltern itu adalah istilah untuk menyebut orang yang terpinggirkan akibat konstruksi sosial kolonial yang menindas. Nah, ini awalnya tuh ditujukan untuk kaum perempuan, tapi kemudian maknanya meluas, gak cuma perempuan doang, tapi basically semua orang atau warga negara yang terjajah, intinya gitu. Lalu ada mimikri. Mimikri ini adalah upaya dari warga terjajah untuk meniru atau menyamai atau memperoleh derajat yang sama dengan penjajahnya. Nah, agak mirip-mirip sama mimikri, ini ada resistensi. Resistensi itu adalah perlawanan terjajah terhadap penjajah yang dilandasi anggapan bahwa sebenarnya wacana kolonial itu bersifat terbelah, ya, atau sederhananya adalah perlawanan terjajah terhadap penjajahnya gitu. Kemudian ada diaspora. Diaspora ini adalah istilah untuk merujuk pada bangsa atau penduduk tertentu yang terpaksa atau terdorong meninggalkan tanah airnya dan berdomisili di negara lain atau bahkan di negara penjajahnya. Tadi udah soal karakteristik, sekarang kita akan berpindah ke penulis-penulis atau sastrawan dunia yang berada di aliran postkolonialisme. Pertama adalah Chinua Achebe. Achebe ini menulis tentang dilema antara orang-orang Igbo ya, orang-orang asli Igbo dan nilai-nilai yang mereka bawa dengan penjajahnya gitu. Crucian colonizer. Achebe menulis dalam bahasa Inggris dan beberapa orang mengkritik hal tersebut gitu. Beberapa orang mengkritik, kan itu bahasa penjajah lo gitu, kenapa lo pakai nih gitu. J.M. Coetzee, dia adalah penulis berkulit putih yang tinggal di Afrika. Coetzee ini membangun perasaan anti-imperialisme yang sangat-sangat kuat dalam novel-novelnya. Dia sangat terpengaruh oleh ide-ide atau oleh gagasan-gagasan postmodernisme tentang representasi orang-orang di sana dan bahasa. Mengilustrasikan cara-cara kelompok-kelompok dominan ini untuk mempengaruhi orang-orang yang mereka jajah lah ini gitu. Jadi kayak lebih ke exposing the colonizer, jadi mengekspos colonizernya gitu atau penjajahnya. Bagaimana mereka menerapkan kebudayaan-kebudayaan mereka ke dalam orang-orang yang terjajah gitu. Nah, kalau dari Indonesia sendiri itu ada Pramudia Nantatur ya. Seperti yang kita semua tahu, Pram ini penulis tetralogi Buru yang sempat dilarang peredarannya dan dianggap buku terlarang oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adalah karya-karya sastra dunia dan Indonesia yang beraliran postkolonialisme. Kalau di Indonesia itu ada Salah Asuhan, ada Bumi Manusia, ceritanya Indah Sima, karya G. Francis tahun 1896,
Ceritanya Ipaina, karya H. Kommer. Max Havelaar, karya Multatuli. Manusia Bebas, karya Suwarsi Hijoyo Puspita. Terus ada Siti Nurbaya, karya Marah Rusli. Salah Asuhan, karya Abdul Muiz. Layar Terkembang, Sultan Takdir Ali Syahbana. Belenggu, karya Armin Pane. Ateis, karya Ahdiat Kartamiharja. Pulang, karya Toha Muhtar. Lalu tadi ada Bumi Manusia, karya Pramudia Nantatur. Burung-burung Manyar, karya YB Mangunwijaya. Dan Para Priai, karya Umar Khayyam. Kalau misalkan karya luarnya, ini ada Decolonizing the Mind dan Disgrace. Decolonizing the Mind adalah sebuah memoir ya. Memoir yang menceritakan tradisi dan bagaimana sistem pendidikan negara Inggris mempengaruhi bahasa dan budaya Gikuyu yang secara efektif mengkolonisasi warga Kenya ya. Nah, kalau Disgrace sendiri itu berlatar di Cape Town, South Africa, dan mengeksplorasi tema tentang keadilan ras, kriminal, balas dendam, hak atas lahan di masa-masa setelah politik apartheid. Politik apartheid itu adalah politik pemisahan penduduk berdasarkan ras warna kulit, di mana kulit putih punya hak yang lebih dibandingkan ras warna kulit lainnya. Sekarang terakhir kita akan ngebahas tentang apa sih bedanya aliran postkolonialisme sama kolonialisme. Kan tadi aku bilang kalau misalkan postkolonialisme itu startnya bahkan saat kolonialisme terjadi. Jadi emang benar postkolonialisme itu startnya mulai bahkan saat kolonialismenya masih terjadi. Nah, tapi bedanya adalah kalau kolonialisme itu karya-karya yang dibuatnya benar-benar menggambarkan atau mengglorifikasi kolonialisme itu sendiri. Bagaimana karya-karya sastranya itu sangat mengagung-agungkan para penjajah ini. Mereka menganggap kalau penjajah ini tuh adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang terpilih oleh Tuhan lah untuk melaksanakan misi gitu. Seperti yang kita tahu kan, kalau misi dari kolonialisme dan imperialisme itu adalah gold, glory, gospel kan. Nah, terakhir banget nih, itu adalah gaya-gaya kepenulisan yang digunakan dalam aliran postkolonialisme. Pertama ada point of view. Jadi point of view ini sering digunakan. Biasanya yang digunakan itu adalah sudut pandang orang yang terjajah atau yang udah pernah dijajah. Lalu mereka menggunakan gaya narasi yang merujuk pada bagaimana cerita disampaikan, tergantung pada gaya pribadi penulisnya gitu. Oke, ini adalah referensi yang aku gunakan untuk presentasi hari ini. Semoga teman-teman bisa setelah menonton video ini mungkin agak tercerahkan tentang apa itu postkolonialisme dan bagaimana sih dampaknya ke kesusastraan dunia, gak cuma Indonesia tapi dunia. Kalau misalkan teman-teman mau ngasih tanggapan atau mau ngasih tambahan atau mungkin pertanyaan, bisa kalian share di kolom komentar di bawah ini. Oke? Makasih udah nonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.